Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal Part 7 pertemuan ke-9 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jurnal dengan judul yaitu Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perpu oleh Muhammad Zamroni SH, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem yang diterapkan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sistem presidensial, tetapi Presiden sebagai kepala pemerintahan ditentukan untuk tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Sistem ini lebih tepatnya disebut sebagai sistem pemerintahan kuasi presidensial daripada sistem presidensial yang bersifat murni. Nah, kekuasaan seorang presiden dalam suatu negara selalu didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Nah, kekuasaan presiden dalam bidang legislatif ialah kewenangan presiden dalam peraturan perundang-undangan, berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan yang artinya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden merupakan produsen hukum terbesar karena presiden paling mengetahui banyak dan memiliki akses terbesar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Presiden paling mengerti mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, di mana, dan bagaimana peraturan tersebut dibuat. Presiden mempunyai keahlian serta tenaga ahli paling banyak, memungkinkan proses pembuatan peraturan. Dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Pada pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, pasal-pasal di atas memberikan penjelasan bahwa selain selaku kepala eksekutif, Presiden mempunyai kewenangan sebagai penyelenggaraan pemerintah. Presiden mempunyai hak dalam peraturan perundang-undangan, membentuk peraturan pelaksana undang-undang yang diperlukan untuk memperlancar kelangsungan pemerintahan negara. Praktiknya, kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh kepala negara atau kepala pemerintahan ditambahkan adanya kekuasaan untuk mengatur, karena delegasi kewenangan mengalir dari kewenangan lembaga legislatif berdasarkan undang-undang maupun secara langsung oleh Undang-Undang Dasar. Nah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 Junto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang RUU menjadi undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kewenangan presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang didasarkan atas ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Presiden memerintahkan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk menyusun materi substansi dalam bentuk normatif yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan Perpu. Apabila tidak ada permasalahan substantif lagi, maka Presiden menetapkan rancangan Perpu menjadi Perpu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga Perpu tersebut memiliki daya laku untuk mengikat umum. Namun demikian, pada masa persidangan berikutnya, Perpu tersebut harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan persetujuan. Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang, tetapi jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
Nah, keseluruhan mekanisme penyusunan Perpu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Perpu ditetapkan sehubungan dengan adanya keadaan genting yang memaksa. Pengertian kegentingan yang memaksa sebagai suatu keadaan darurat dan tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atau keamanan, keutuhan negara atau ketertiban umum. Dalam prakteknya dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang memaksa, misalnya krisis di bidang ekonomi, bencana alam, atau keadaan yang memerlukan pengaturan lain setingkat undang-undang. Jadi, pengertian hal ihwal kegentingan yang memaksa bukan hanya dimaknai sebagai mendesak, tetapi dapat diartikan lebih luas dari sekedar keadaan bahaya. Nah, Perpu merupakan suatu peraturan darurat. Adapun pembatasan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang ialah Perpu hanya dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dan Perpu hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Presiden paling lambat dalam sidang DPR berikutnya harus mengajukan Perpu ke DPR untuk memperoleh persetujuan. Nah, dasar pembentukan Perpu oleh Presiden didasarkan atas peristiwa tidak normal suatu negara yang berwujud, keadaan darurat negara (state of emergency), dan kandungan dari keadaan darurat negara menimbulkan kegentingan yang memaksa terdiri dari 3 syarat, ialah adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak, kemudian waktu yang tersedia terbatas sehingga terjadi kegentingan waktu, serta tidak tersedianya alternatif lain untuk mengatasi keadaan tersebut. Nah, contohnya dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, kedudukan dan peran Perpu menjadi cukup signifikan dalam konteks penyelesaian persoalan bangsa yang bersifat mendesak dan genting, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh, misalnya persoalan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di beberapa kota atau kabupaten yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah. Sementara undang-undang belum menyediakan instrumen pengaturan yang memadai untuk itu. Nah, di sisi lain, semangat demokrasi yang begitu besar mendorong pemerintah untuk memperbolehkan calon pasangan tunggal tersebut ikut dalam konteks pilkada. Nah, kondisi demikian tentunya akan menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik hukum yang cukup serius sehingga perlu diantisipasi secara tepat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, pada titik ini maka Perpu menjadi alternatif solusi penyelesaian yang tepat. Meskipun demikian, seyogianya Presiden dalam mengeluarkan Perpu juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan atau norma yang telah digariskan oleh konstitusi, sehingga diharapkan Perpu yang ditetapkan Presiden dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.